Devosi 2 Tawarik pasal yang ke-19. Ayat pertama, Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu pergi dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadapmu. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke gunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum." Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepadamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah, atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa pasal ini kita masih belajar dari Yosafat, ya. Persahabatan Yosafat dengan Ahab, ya, bahkan dikatakan mereka berbesan, ya. Ahab ini dikenal dengan raja yang tidak takut akan Tuhan, sebaliknya Yosafat menjadi raja yang takut akan Tuhan, ya. Persahabatan mereka telah menimbulkan murka Tuhan, karena persahabatan itu menyebabkan Yosafat membantu Ahab dalam melakukan perbuatan jahat. Ternyata persahabatan dengan orang yang tidak berkenan dan seolah-olah memberikan dukungan atas perbuatan orang jahat itu menjadi tidak diperkenan oleh Tuhan. Melalui hambanya yang bernama Yehu bin Hanani, Tuhan menegur Yosafat. Ya, jelas di ayat yang kedua memberikan penjelasan demikian. Ketika itu Yehu bin Hanani melihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Ya, kita memperhatikan ayat tersebut, ya, Tuhan tidak berkenan atas persahabatan Yosafat dan Ahab, ya. Sekalipun Tuhan murka terhadap Yosafat, ia masih mau mengampuni dan memberikan kesempatan untuk berubah, ya. Tuhan ingat
bagaimana Yosafat telah berusaha dengan sungguh-sungguh menyingkirkan berhala-berhala di Yehuda dan mencari Tuhan dengan tekun. Tuhan masih melihat adanya hal-hal yang baik dari Yosafat. Jadi kita perhatikan, walaupun Yosafat tidak berkenan karena bersahabat dengan Ahab yang jahat di mata Tuhan, tetapi tetap ada hal-hal yang baik. Itu menjadi pertimbangan Tuhan untuk menolong Yosafat dan memulihkan keadaannya. Dan tanggapan Yosafat terhadap teguran Tuhan tidak diceritakan secara terperinci dalam perikop yang kita baca tadi. Namun kita dapat melihat bagaimana Yosafat mengadakan kunjungan ke daerah-daerah agar rakyatnya meninggalkan berhala dan kembali kepada Tuhan. Itu yang diusahakan Raja Yosafat. Sampai ke kota-kota dia memberitahu rakyatnya, turun langsung, luar biasa. Ia mengangkat orang-orang tertentu untuk menjadi hakim. Ya, selain mengangkat orang-orang menjadi hakim, ia berpesan agar mereka mengadili perkara dengan rasa takut akan Tuhan, tanpa berlaku curang, tanpa memihak, ya, tanpa menerima suap, sebab mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ayat 5 dan yang ke-7. Ia juga mengangkat orang-orang lain sebagai imam dan memberi pesan yang serupa agar mereka hidup takut akan Tuhan dengan setia dan tulus. Sebaik-baiknya seseorang pasti pernah melakukan kesalahan, betul? Ya. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan Nabi Yesaya memposisikan dirinya di hadapan Tuhan itu dibanding dengan kesucian Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Bahkan seorang nabi mengatakan kesalehannya seperti kain kotor. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia termasuk para nabi tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ya. Ketika kita berbuat salah, teguran memang bukanlah hal yang mudah kita terima. Kita butuh kerendahan hati dan kerelaan untuk bisa menerima nasihat dan berubah. Namun jika kita terus bersedia, Tuhan akan berkenan kepada kita karena kita dengar-dengaran terhadap teguran Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang mau menerima teguran dan berubah sesuai dengan firman Tuhan? Raja Yosafat menerima teguran serta menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan terus berusaha mencari Tuhan. Bahkan dia mengajak orang lain yakni rakyatnya untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Yosafat untuk tidak mengeraskan hati. Sebaliknya dengan rendah hati, mari kita menerima teguran, mengakui kesalahan kita, dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan melihat setiap hati yang sungguh-sungguh, maka Dia yang terus menuntun hidup kita supaya kita tidak tersesat dan hidup kita dapat melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan. Melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.